الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الشعر ومدارك الجر وجمعنا في كل أفضل وعلى آله وصحبه أجمعين. يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت غير رحيم. لبيك يا رسول الله. أيها الحاضرون jamaah Syikrullah yang dinaungi keberkahan, kemuliaan oleh Allah Jalla Jalaluhu, di mana Allah pada hari ini, di mana Allah pada malam hari ini mengumpulkan kita dalam rasa kebahagiaan, menyebut nama-nama kekasih Allah, mengagungkan nama-nama kekasih Allah, memanggil-manggil nama kekasih Allah, orang yang sangat kita rindukan, orang yang sangat kita muliakan, orang yang dimana kita tidak pernah memandang wajahnya, tetapi di dalam hati sanubari kita terpancar cinta dan kasih sayang. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Ayo al-hafidun, mari kita bersama-sama mengirimkan salawat salam kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta para pengikut-pengikutnya. Di akhir zaman ini begitu banyak tanda-tanda akhir-akhir zaman, begitu banyak tanda-tanda kiamat-kiamat kecil sudah berada di daerah-daerah kita masing-masing. Perlu kita mengintrospeksi diri kita. Sudah berapa banyakkah salawat yang kita baca di hari ini? Sudah berapa banyakkah istighfar yang kita lantunkan di dalam bibir hati sanubari kita? Sudah berapa banyakkah sholat-sholat wajib, sholat-sholat sunnah hadiah dan ba'diyah? Sudah berapa banyakkah sedekah dan infak yang kita keluarkan? Sudah berapa banyakkah sujud-sujud kalian di hadapan Allah? Itu berada di dalam hati sanubari antara hamba dan Rabb yang tahu. Tidak ada satupun manusia yang bisa membanggakan ibadahnya. Tidak ada satupun manusia yang pantas membanggakan sholatnya. Tidak ada satupun manusia yang pantas membanggakan doa zikrullahnya. Karena zikir kita tidak sebanding zikir yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Sholat kita tidak sebanding dengan sholatnya para sahabat. Doa kita tidak sebanding dengan doanya para sahabat. Munajat kita, tawassul kita, hadith kita, maulid kita, sintotur kita tidak sebanding apa yang dibaca oleh salafus saleh, para wali-wali Allah, para habaib, para ulama, dan seluruh orang-orang yang dicintai di muka bumi ini. Ayolah hadirun, sadarkah kita semua? Sadarkah kita semua? Mulai takbir kita, sujud, salam kita. Tidak ada satupun manusia yang tahu diterima atau tidak. Teteskan mengatakan, jangan berjalan di perut bumi ini dengan bangganya kalian membawa harta yang setumpuk. Saya sering mengingatkan, ketika kita sudah masuk masjid tidak ada katanya pejabat di dalam, semua sama. Jangan membeda-bedakan. Jangan kasih tempat para pejabat. Kalau pejabat terlambat, tempatnya di belakang. Jangan kasih di depan, karena dia terlambat maka dia di belakang. Tidak ada tempat. Tempat para pejabat hanya berada di kantor-kantor mereka, bukan berada di dalam masjid. Betul? Betul? Nanti serius sekali. Senyum sedikit. Siapa yang sudah naik kolesterolnya di sini? Sebentar ini ya naik kolesterolnya, nggak usah makan cok, nggak usah sentuh contoh.
Ayo hadirun. Tahukah kita duduknya kita di hari ini begitu banyak ribuan malaikat yang bergantungan di tempat ini yang mata kita tidak dapat memandangi. Seandainya mata ini dibuka oleh Allah, seluruh malaikat mungkin yang hadir di hari ini tidak sebanding yang hadir para malaikatnya Allah. Setelah kita bubar di tempat ini, berhamburlah naik para malaikat, naik menghadap kepada Allah. Apa yang disampaikan oleh malaikat? Ya Allah, barusan aku turun di muka bumi melihat hamba-hambamu menangis, meneteskan air matanya, bertahmid dan bertahmid menyebut nama-Mu ya Allah. Ini malaikat. Ya Allah, tadi ada jilbab warna hitam minta supaya disehatkan. Allah katakan sama malaikatnya ketika, ya Allah, tadi ada anak muda yang sudah lama berdoa tidak diijabah doanya. Maka Allah pun katakan kepada malaikatnya, kabulkan doa. Jadi tidak ada doa yang sia-sia di malam hari ini. Kalau ini hari kita berdoa, ini hari kita bermunajat, doa itu bertingkat-tingkat. Ada orang ini hari berdoa, ini hari diterima doanya. Ada orang ini hari berdoa 1 minggu kemudian doanya baru diijabah. Ada orang ini hari berdoa baru 1 bulan kemudian doanya diijabah. Ada orang ini hari berdoa nanti 1 tahun kemudian baru diijabah. Ada juga orang yang berdoa di hari ini nanti pada saat sakratul maut baru doanya diijabah dengan dalam keadaan husnul khatimah. Kita jangan bersedih karena tidak ada yang lolos. Tidak ada yang lolos. Ini yang berdoa ini hari jangan bosan. Yang penting jaga hati kita, jangan prasangka tidak baik kepada Allah. Bagaimana kita prasangka baik kepada Allah? Ini saya sholatku rajin. Ini prasangka yang tidak baik. Ini bisa mengandung syirik tersembunyi. Jangan berprasangka buruk kepada Allah. Seperti contoh ini saya gambarkan. Syirik tersembunyi itu adalah saya ini rajin sholat, puasa, zakat, infak. Kenapa selalu saya ditimpa musibah? Kenapa saya selalu susah? Ada tonji di sana orang tidak sholat, sehat badannya. Ada tonji di sana orang tidak sembahyang, mudah urusannya. Saya ini semakin mendekat sama Allah, semakin beriman sama Allah, tetapi begitu banyak bertubi-tubi ujian dan cobaan yang datang silih berganti di dalam hidup. Berarti Allah sayang sama kalian. Kalau Allah sudah membiarkan manusia, maka sungguh manusia itu sudah tidak dipandang lagi kasih sayang sama Allah. Jadi kalau masih diuji sama Allah dengan sakit, masih diuji sama Allah dengan loyo-loyo, masih diuji tidak bekerja, masih diuji dalam rumah tangganya sering bertengkar, baca apa kata Allah, wahai Nabi. Ini di dalam kitab Tamthilul Ghafilin, dalam hadisnya 40, Nabi SAW bersabda, siapa di antara kalian yang mengalami kegelisahan, resah gelisah? Saya selalu ulang-ulang, kalau mau curhat jangan curhat di Facebook. Kalau mau berdoa jangan berdoa di Facebook. Kalau mau protes jangan protes di Facebook. Kalau mau ini mau itu jangan di Facebook. Tapi ambil air wudhu, masuk dalam masjid, bermunajat, memohon, bertakarub, sebut nama kekasih Allah. Siapa doanya tidak diijabah oleh Allah berarti ada yang salah. Ada yang doa terlebih dahulu diawali dengan tawassul. Jadi kalau ada orang berdoa tidak diawali dengan tawassul, maka doanya kayak layang-layang. Doanya kayak layang-layang. Kadang lari ke kanan kiri terus bisa putus. Kenapa? Karena tidak ada kekasih Allah yang disebut di dalam. Siapa di antara kita berdoa tidak ada kata Nabi di dalamnya, tidak ada salawat di dalamnya, di awal dan di akhir, maka doanya tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berdoa tidak ada nama Nabi di dalamnya, maka doanya tidak diijabah. Ayo hadirun. Lamma dana waqtul burusi li Ahmad an ismi man masahu kadakan. Di sini karangan Al-Habib Umar bin Habis mengatakan, ada satu sahabat, saudara dari Al-Habib Umar bin Habis, bertanya kepada saudaranya Habib Umar, apa yang bisa menghilangkan resah dan gelisah? Apa yang dapat menghilangkan resah gelisah?
Sebenarnya untuk menikmati atau menghilangkan rasa gelisah di dalam jiwa raga kita bukan karena uang. Banyak orang punya uang tapi tetap susah keadaannya. Kira-kira ada juga orang tidak punya uang tapi enak jiwanya. Berarti yang membuat kita bahagia bukan uang. Betul? Seandainya orang kaya nomor satu di muka bumi ini, orang kaya, saya sempat teringat kisah di mana kisah ini pernah diangkat oleh Abuya Al-Maliki di dalam kitab. Kisah ini ada orang kaya nomor satu, orang kaya nomor satu di daerah Riyadh, di daerah Riyadh. Mau dikatakan di daerah Riyadh itu dia mempunyai tambang minyak terbesar di Riyadh, tambang minyak terbesar di Riyadh. Singkat cerita, Abuya Al-Maliki menceritakan kisah orang kaya nomor satu di Riyadh ini. Ini terdapat di kitab Abuya Al-Maliki. Singkat cerita, saya singkat-singkat potong-potong karena contohnya sudah begini. Singkat cerita, Abuya Al-Maliki mengatakan orang kaya nomor satu ini ketika dia mengalami sakaratul maut, maka orang kaya nomor satu ini punya harta luar biasa dan dia punya anak 3, punya menantu 3, punya cucu 5. Berarti berapa jumlah keturunannya itu? 3 anak, 3 menantu, dan 5 cucu. Berapa itu? Bantu kak dulu menghitung. 11. Saya kalau kali-kali kurang 11. Singkat cerita, pada saat sakaratul maut orang kaya nomor satu ini panggil ahli notaris. Panggil ahli notaris karena nyawanya sudah selesai. Dia panggil ahli notarisnya, lantas disuruh ahli notarisnya ambil buku sama kertas. Tolong catat apa yang saya sampaikan. Ini ahli notaris. Disaksikan oleh anaknya 3, menantunya 3, dan cucunya 5. Disaksikan, dicatatlah. Wahai ahli notaris, sedikit lagi, mungkin beberapa jam lagi saya akan meninggalkan dunia. Ini semua anaknya dengar, anaknya semua yang mendengar bapaknya mau meninggal, menantunya semua bahagia. Alhamdulillah, harta sudah terbagi. Sudah perasaannya mengatakan ini anak semua harta sudah mau dibagi. Singkat cerita, ternyata orang kaya nomor satu ini mengeluarkan di dalam mulutnya untuk dicatat kepada ahli notaris. Wahai ahli notaris, tanya sama orang nanti yang mau mandikan saya. Tanya sama orang yang mau mandikan saya. Setelah kau mandikan saya nanti, tanya sama yang kafani saya. Tanya, saya punya wasiat. Tolong, kalau saya nanti meninggal, tanya sama yang mengafani saya, jangan lupa pasangkan saya kaos kaki bolong. Ini orang kaya minta dipasangkan kaos kaki bolong. Kira-kira kalau di dunia pakai kaos kaki bolong, kita buka sepatu kita baru jalan di lantai, pede atau malu? Malu-malu kan? Tapi orang kaya nomor satu ini, wasiatnya bukan mau bagi-bagi harta, tapi wasiatnya menyampaikan kepada yang ingin mengafaninya agar di akhir hayatnya nanti pada saat dikafani, tolong saya pasangkan kaos kaki bolong. Singkat cerita, sudah dibungkus, sudah mandi, sudah dibungkus. Pada saat dibungkus, ahli notaris dan 3 anaknya berteriak sama yang membungkus bapaknya yang kaya nomor satu ini. Tunggu dulu Pak Imam, pesan ayahku terakhir. Dia bilang, kalau mau mak dibungkus, tolong tanya Pak Imam yang bungkus kain kapan di tubuhku. Dia bilang, Pak Imam. Siapa bilang? Bapakku bilang, karena ini wasiat terakhirnya. Katanya kalau mau kita kafani, pasangkan kaos kaki bolong. Orang kaya nomor satu minta
kita Pak Imam marah. Tunggu dulu notaris, tunggu dulu anakmu. Saya tidak setuju. Tidak ada satupun yang bisa masuk di alam kubur kecuali kain kapan. Tidak boleh kau pasangkan kaos kaki bolong ini. Seandainya kau mendesak, kau memaksa saya untuk memasangkan kaos kaki bolong kepada ayahmu orang kaya nomor 1 di dunia ini, maka saya Pak Imam akan lari dan meninggalkan jasad ini. Dan saya tidak mau menanggung dosanya. Karena syariat Islam mengajarkan kita kalau meninggal hanya kain kapan yang dapat membawa kita menemani di alam kubur nanti. Berdebat, ahli notaris berdebat. Pak Imam, kasih pergi uang berapa yang kita minta? Yang kita kabulkan kan? Tidak. Anaknya juga begitu. Bila pergi rumahnya ayahku, ambil pergi satu yang penting kabulkan permintaan ayahku. Tidak. Pak Imam tinggalkan tempat. Dia panggil Pak Imam berikutnya. Singkat cerita, Pak Imam yang kedua juga mengatakan tidak. Pak Imam yang ketiga juga mengatakan tidak. Akhirnya singkat cerita, wasiat yang dikeluarkan oleh ayah tercinta dari orang kaya nomor 1 ini tidak dikabulkan. Akhirnya dikubur. Hikmah dari cerita ini, apa yang mau dibawa? Apa yang kamu bawa? Orang kaya saja nomor 1 minta dipasangkan kaos kaki bolong, tidak diizinkan masuk di kubur. Mobil Alphardmu kasih masuk di kubur. Rumahmu bertingkat-tingkat, uangmu ber-MM. Apa yang pernah dikira orang mati bawa songkolot 1 masuk di kubur? Orang yang gak dikubur saja, begitu mau dikubur mayit, dia cepat-cepat lompat naik. Kenapa? Takut tongi dikubur. Hati-hati, karena tidak ada yang abadi di dunia ini. 3 yang mengantar kita di alam kubur, 2 pulang, 1 yang tinggal, yaitu amal dan ibadah kita. Harta, keluarga pulang. Sebagaimana orang cinta kita, balik-balik cintanya, tidak ada orang cinta itu masuk sama-sama di dalam kubur. Kisah Romeo dan Juliet, pernah dengar itu? Pernah lihat di kubur itu? Tidak pernah. Cinta yang abadi adalah hanya mencintai Allah dan Rasul. Cinta abadi hanya mencintai Allah dan Rasul. Dan cinta di dunia ini hanya sebatas hiasan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.